وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Fa'in hajuka, maka jika memusuhimu, melawan dengan debat, ya, memusuhi dengan melawan berbentuk pembangkangan ucapan. Khosamaka, memusuhi kepadamu, al-kufaru, siapa orang kafir, al-kufaru, siapa orang-orang kafir, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fid dini, dalam urusan agama. Fakul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka al-kufar, aslamtu wajhiya lillah, aslamtu, saya berpasrah. Berpasrah siapa saya, wajhiya lillah, wajah saya kepada Allah. Ya, wajah di sini maksudnya seluruh diri, jiwa raganya. Menyebut sebagian dengan tujuan menyebut secara keseluruhan. Inqattu lahu ana, tunduk patuh siapa saya, lahu, kepada Allah, ana, siapa saya, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, wa khussa al-wajhu, dan dikhususkan apa, al-wajhu, wajah, bidzikri, dengan sebutan. Kenapa kok tidak hati, tidak seluruh tubuh, dada misalkan? Li syarafi, karena kemuliaan wajah. Fa ghairuhum, maka selain wajah, aula, lebih utama. Saya pasrahkan wajah saya kepada Allah. Oh, kalau begitu tangannya tidak pasrah, kakinya tidak tunduk, ya tidak begitu. Karena wajah ini adalah bagian anggota tubuh yang mulia. Orang pertama kali yang dipandang adalah wajahnya, dan pesan-pesan ekspresi perasaannya adalah wajahnya. Maka yang disebut adalah wajah sebagai bentuk keterwakilan dari seluruh anggota tubuh. Ketika kaki seseorang terinjak dan mengeluh kesakitan, yang dilihat adalah wajahnya, bukan bagian yang diinjak. Begitu juga seseorang yang aniaya, yang zalim,
ketika memukul al-mazlum, orang yang dianiaya, dia ingin mengetahui rasa sakit orang tersebut, dilihat apa? Wajahnya, kan gitu. Kalau masih tenang-tenang saja, pukulannya semakin ditingkatkan. Begitu juga seorang tabib atau dokter ketika memeriksa orang yang sedang sakit, dia dengan hati-hati melihat ekspresi wajah si pasien. Sentuhannya apakah kemudian menimbulkan rasa nyeri, dipegang bagian tertentu. Ya, ketika diketahui bahwa bagian tersebut menimbulkan ekspresi rasa nyeri, diketahui disitulah pusat penyakit. Maka wajah ini adalah perwakilan dari seluruh anggota tubuh. Begitu disebut di sini, saya pasrah, saya tunduk wajah saya kepada Allah. Ini sebagai bentuk keterwakilan seluruh jiwa raganya pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan tambahan dari saya sendiri, ketika orang sujud, bagian tubuh manakah yang bersentuhan dengan tempat sujud? Bukankah wajah? Maka sujud yang merupakan bentuk kepasrahan terwakili posisinya oleh bagian wajah. Ini menunjukkan bahwa tempat yang paling mulia bernama wajah harus dihina rendahkan di hadapan Rabbul Alamin dengan cara bersujud, menyentuh tanah. Orang-orang kafir Quraisy dulu tidak mau memeluk Islam, salah satunya karena posisi ibadah sholat umat Islam harus sujud ke bawah. Ini bagaimana ini? Ibadah macam apa? Agama mengajarkan bagaimana ini? Agama apa? Tempat yang paling mulia diletakkan di bawah sejajar dengan telapak kaki, bahkan lebih rendah dari bagian belakang tempat buang kotoran. Ya, posisi sujud kan otomatis bagian belakang manusia ada di posisi teratas, sementara kepalanya di bawah. Ya, pada saat itu pernah ada kejadian Nabi sedang membacakan suatu ayat. Ternyata ada setan yang membisikkan kepada telinga orang-orang kafir, seolah-olah terdengar Nabi itu menyebut-nyebut nama Tuhan mereka. Maka serentak orang-orang ikut sujud juga. Ikut sujud juga. Nah, karena ini gerakan massal, orang-orang yang selama ini gengsi tidak mau sujud, ikut sujud juga. Tapi caranya apa? Agar tidak merendahkan diri ke tanah, tanahnya diambil, disentuhkan ke keningnya. Orangnya duduk tetap. Kalau orang tidak punya ilmu tetapi ingin beribadah, ya, maka dia bikin dengan cara logikanya sendiri. Ibadah itu sudah paket dari Allah, ta'abbudi, perintah yang sudah ada tuntunannya. Tidak bisa berijtihad mencari cara sendiri. Ah, kurang keren, sholatnya harus dengan cara begitu, tidak bisa. Bahkan bisa menjadi suatu keharaman. Sholat kok bertolak pinggang. Ini sholat apa nih? Tidak ada. Sementara dalam variasi gerakan sholat Nabi sudah mengajarkan tidak boleh di luar itu, ya. Seperti meletakkan di atas dada, ada tuntunannya, di bawah pusar, di atas pusar, dilepas, semua ada hadisnya, kan gitu. Nah, orang-orang kafir ini ketika berhujjah, berargumentasi menentang Nabi, Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab, faqul aslamtu wajhiya lillah. Diri saya, jiwa saya pasrah kepada Allah, dan orang-orang yang mengikuti saya juga pasrah kepada Allah. Wa qul lil ladzina utul kitaba, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad
lilladzina kepada orang-orang utul kitab, ahlul kitab yang diberi kitab, al-yahudi wan nasara orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina dan orang-orang yang tidak bisa baca tulis, musyrikin Arab orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Jadi mereka dikatakan ummiyin karena rata-rata mayoritas orang musyrik dari kalangan bangsa Arab ini tidak bisa baca tulis, tetapi hafalannya kuat. Kalau adu kekuatan syair, Masya Allah, bisa berlembar-lembar syair dihafalkan ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun sesuai dengan kondisi umat, di mana Al-Quran ini mengandung sastra yang tinggi. Sementara orang Arab sangat cinta, bangga, sombong dengan sastra. Lisannya fasih, maka Quran diturunkan dengan huruf-huruf abjadiyah bahasa Arab yang fasih. Tetapi kemudian ditaklukkan oleh Nabi yang tidak pernah belajar kepada siapapun. Ini yang membuat terkejut orang banyak. Tidak pernah diketahui Nabi belajar kepada siapapun. Ternyata beliau menyatakan dirinya ana afsahuman bidhadi, saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhad. Ya, di antara berapa huruf hijaiyah itu? 28 ya. Itu kalau kemudian diurut satu persatu, yang paling sulit tingkat pelafalannya adalah dhad ya. Bahkan lafaz yang sulit itu diberi tawaran. Yang paling mudah di sebelah kiri ya, istitalah, ketika ini gigi geraham kemudian lidah ditempelkan, ini tingkat paling sulit ya, bagaimana harus berjalan menempel dhad gitu. Sementara yang paling sempurna kanan dan kirinya menyentuh ya. Jadi lidah itu memekar, kemudian menyentuh posisi geraham kanan dan kiri, lalu digerakkan untuk mengeluarkan lafaz dhad ya. Walau dhalin, terlalu berlebihan malah tidak baik ya. Ada seorang imam di suatu masjid, ini terkenal paling unik dhatnya ya, sehingga makmum itu kalau baru pertama kali sholat di sana seringkali batal karena tertawa. Walau ini dengan suaranya, Masya Allah. Padahal guru-guru kami, guru-guru tajwid kami, bahkan orang yang memang lisannya lisanul Arab ya, dia biasa-biasa saja. Tetapi justru yang belajar menjadi orang Arab ini yang aneh-aneh ini. Memang yang termudah sebelah kiri kan. Walau dhalin. Kadang terikut dulu ketika latihan, bercermin untuk melatih agar bisa, maka dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja posisi kepala terikut juga. Walau dhalin. Saking terbiasanya setiap baca ayat itu selalu kepalanya gerak-gerak nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan ajaran baru nanti ini, dianggap sesat. Padahal itu berangkat dari kebiasaan. Ya. Kadang berangkat dari was-was. Ya. Ini ajaran baru apa? Sholat kok diputer-puter? Enggak, itu was-was. Allah, Allah, Allah. Ya. Orang yang tidak tahu agama baru kenal agama, kok aneh-aneh. Ini Islam cara apa? Bukan itu, bukan Islam, itu orang was-was. Jadi seringkali Islam itu ditutupi oleh pengikutnya orang Muslim ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur tinggi, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Tetapi umat Islamlah yang seringkali merendahkan penampilan Islamnya. Karena yang dilihat oleh orang non-Muslim pertama kali adalah pemeluknya. Seperti apa agama Islam itu?
Oh ternyata kayak gitu ya, sholat tapi gosok sandal, sholat tapi mudah diadu domba, sholat tetapi kemudian sering mencaci maki agama lain. Karena yang dilihat penampilan pengikutnya. Sementara ketika Islam masuk ke tanah Nusantara ini, yang dilihat pengikutnya, pemeluknya. Kok santun ya, kok berakhlak mulia, cara berdagangnya jujur. Mereka masuk Islam karena ajaran itu. Terbalik ya. Yang membawa Islam di masa lalu dengan pengikutnya hari ini terbalik. Kalau di masa lalu membuat simpati banyak orang sehingga rame-rame masuk Islam. Hari ini bisa jadi banyak orang keluar dari agama Islam karena pemeluk Islam sendiri yang tidak mengajarkan Islam sebenarnya. Nah, ini Nabi diperintahkan untuk orang kafir jawabannya lain, untuk orang ahlul kitab kafir kitabi lain, kaum musyrik lain ya. Masing-masing ada jawabannya. Aslamtum ay aslimu, tidakkah kalian masuk Islam? Artinya masuk Islamlah kalian. Pertanyaan tetapi perintah atau anjuran kan gitu ya. Jadi ketika ada seorang murid jam sekolah, jam madrasah ditanya oleh gurunya, atau misalkan saya bertemu dengan salah seorang santri, ini kok jam madrasah ternyata masih ada di asrama ya. Tidak masuk. Itu jawaban yang pertanyaan yang tidak perlu dijawab, langsung masuk begitu. Iya, saya mau masuk sekarang, begitu jawabannya. Kadang dengan polosnya, iya tidak masuk. Baru ketika ditanya kenapa, masih perlu ini. Sebenarnya pertanyaan kenapa tidak masuk? Ya maksudnya segera masuk jika tidak ada uzur kan begitu. Aslamtum, apakah kalian masuk Islam? Ya maksudnya ya aslimu, masuk Islamlah kalian begitu. Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jika masuk Islam mereka itu kufar, faqad ihtadaw, maka sungguh mendapatkan petunjuk, minad dhalali, dari kesesatan. Wa in tawallaw, dan jika berpaling mereka kufar, anil islami, dari Islam, fa innama alaika, maka hanyalah alaika, kewajibanmu, al balagh, mau di sini kembali kepada Nabi Muhammad ya, maka cukuplah atau kewajibanmu Nabi Muhammad al balagh, menyampaikan saja, at-tabligh lir risalah, menyampaikan risalah Islam. Wallahu, dan adapun Allah basirun, maha mengetahui, bil ibadi, terhadap hamba-hamba. Mana yang mukmin, mana yang kafir, Allah lebih maha mengetahui. Nabi hanya berperan tugas menyampaikan risalah agama Islam, tidak boleh dipaksa. Fayujazihim, maka kemudian membalas siapa Allah, him, kepada al-ibad, bi'amalihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wahada, dan ini metode dakwah semacam ini, qoblal amri bil qital, sebelum perintah berperang ya. Masih di awal Nabi datang ke Madinah, belum ada perintah perang. Perang pun itu ada prosesnya, ada asbabul wurudnya, tidak kemudian ujuk-ujuk perang begitu. Yang ini disalahpahami oleh kelompok radikal. Islam disebarkan dengan pedang ya. Islam di bawah naungan pedang, ini yang dijadikan dalil ya. Rezeki Nabi salah satunya dengan melalui pedang. Nah ini kalau diterjemahkan dengan bahasa yang salah, tekstual, konotasinya radikalisme ya. Tetapi ketika dijelaskan bahwa ketika
umat Islam ini ditekan, umat Islam ini mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Ada kalanya membela diri, tidak hanya diam bersabar, tapi membela diri dengan melawan angkat senjata. Ya. Kalau dipelajari peristiwa peperangan dalam Islam, seluruhnya ada permulaan dari pihak kaum kafir. Tidak kemudian serta-merta umat Islam langsung berperang. Ya. Perang Badar yang terkenal itu, perang yang pertama begitu dahsyat, berangkat dari peristiwa kezaliman bangsa kafir Quraisy di Mekah yang mengeluarkan umat Islam, mengusir, merampas toko perdagangan mereka, rumah mereka tanpa proses pembagian yang adil. Ya. Orangnya dianggap mati dan dianggap warisan direbut begitu saja. Barang-barangnya diambil, bahkan sebagian dihancurkan. Kerugian besar yang didapat, sehingga orang-orang mukmin muhajirin itu datang ke Madinah dalam keadaan miskin papa, tidak punya bekal apapun. Yang dulunya kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah sudah tidak punya apa-apa, tapi karena kecerdasannya, kelihayannya dalam berdagang, begitu diberi modal bisa kembali dan sukses berdagang, menjadi orang yang terkaya di kalangan para sahabat. Ini banyak orang-orang kaya dari umat Islam menjadi jatuh miskin karena kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Nah, untuk mengambil hak mereka, ada rombongan kafilah dagang milik Abu Sufyan, yang ini adalah pemimpin tertinggi kaum kafir Quraisy. Turunlah perintah berperang, yang hikmahnya adalah mengambil hak umat Islam yang diambil rampas oleh kaum kafir. Begitu dihadang kafilah ini, datanglah pembela pasukan perang dari Mekah, dipimpin oleh Abu Jahal dan lain-lainnya. Pasukan Abu Sufyan sudah pergi selamat dari posisi itu. Kaum kafir Quraisy masih bersikukuh untuk bertahan. Sudah, sekalian perang saja ini. Meskipun sudah tujuan penyelamatan kafilah dagang sudah selesai, ini nanggung. Sudahlah kita perang sekalian. Terjadilah perang Badar itu dengan jumlah yang tidak berimbang, tetapi pertolongan langit datang ya. Berapa malaikat diturunkan ikut berperang. Padahal malaikat sendiri banyak yang tidak ahli perang, tapi hadir untuk menambah kekuatan, kewibawaan, bahkan dengan sosok mereka yang begitu menakutkan, kaum kafir menjadi ketakutan. Ya. Malaikat ini ada yang sampai bingung cara menggunakan senjata. Dikasih pedang, itu apa ini saya tidak tahu. Tapi kemudian hadir ikut, ada di pasukan itu. Sehingga orang-orang kafir ketika sudah selesai perang, di antara mereka ada yang masuk Islam, bercerita, ketika kami memerangi kalian, siapa itu pasukan khusus yang tiba-tiba datang di antara kalian dengan tubuh yang tinggi. Ya, ada yang sosoknya seperti raksasa begitu. Ada pasukan berkuda yang tidak diketahui dari mana datangnya. Nah, ini kan pasukan aneh ya. Itulah kekuatan iman. Kekuatan iman bisa menjadi magnet turunnya pertolongan langit. Tapi kalau kemudian sombong dengan bangga diri dengan jumlah pasukan yang banyak, apa yang terjadi? Kekalahan di awal atau jatuhnya banyak korban, meskipun Nabi Muhammad itu tidak pernah kalah ya. Nabi Muhammad tidak pernah kalah. Yang kalah itu umat Islamnya. Kenapa? Yang sering kali indisipliner dalam perintah tugas, oknum dari umat Islam. Perang Uhud, Nabi Muhammad tidak kalah strategi perang, tetapi yang kemudian turun dari posisi pengawasan ya, para pemanah. Begitu mereka turun,
langsung ditelikung oleh pasukan Khalid bin Walid dari balik belakang gunung, sehingga umat Islam diserang dari belakang arah, terjepit dari dua arah. Nabi masih dengan tangguhnya memimpin pasukan naik ke atas bukit gunung. Itulah salah satu hikmah mengapa Gunung Uhud dikatakan gunung sahabat, gunung yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Karena ketika Nabi mengatur strategi terakhir untuk menjaga kekuatan umat, ya, mengatur secara naik ke atas tebing-tebing Gunung Uhud, sehingga ini posisi yang paling strategis. Orang kafir ketakutan naik ke atas karena akan dipanah. Mereka kesulitan naik, sementara umat Islam tinggal dengan mudah menyerang dari atas. Akhirnya pergi mereka. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Banyak yang jadi jatuh korban, ya. Umat Islamnya ada kerugian, kaum kafirnya juga banyak yang jadi korban. Nabi Muhammad tidak boleh dikatakan kalah dan tidak pernah kalah memang. Lalu bagaimana Nabi Muhammad sampai gerahamnya lepas satu? Ini akibat dari kesalahan umat Islam yang tidak menjaga strategi perang dengan baik, sehingga serangan itu kemudian masuk. Dalam peperangan biasa, serangan itu terluka, tertusuk, ya, bukan kalah. Tetapi ini pelajaran berharga. Ketidakdisiplinan umat Islam bisa menjadi penyebab terlukanya, tersakitinya pemimpin. Ini hati-hati. Gara-gara santri yang berbuat kesalahan atau oknum santri yang berbuat kesalahan, yang kena pesantrennya, yang kena pondoknya. Kalau sudah pondok kena, pesantren kena, kiai kena. Yang berbuat kurang ajar oknum santrinya, tetapi kemudian merembet kepada yang lain. Itu santri mana kok kurang ajar kayak gitu? Tak iya ceri ngalaban kiai nak, kening kiai. Padahal sudah dididik, bahkan sudah masuk keamanan berulang kali kan. Tapi memang dasar anaknya belum dapat hidayah taufik, kena semua. Ini pelajaran berharga, ya. Hati-hati dalam suatu organisasi, pentingnya bagaimana pemimpin harus dipatuhi, ditaati. Karena perintahnya, komandonya adalah suatu kebaikan. Yang terakhir, ya, ini sebagai contoh closing, bahwa orang yang tidak paham berjamaah, hidup berjamaah, berorganisasi, ya, seringkali menimbulkan polemik, bahkan berakibat terancamnya pihak lain sesama organisasi itu. Seperti orang naik perahu atau kapal kayu, ya, orang-orang bodoh yang berada di bawah dek kapal, di bagian dasar kapal, paling dekat dengan air, ya. Ketika mereka kehausan, karena bodohnya berpikir, ini kan di bawah ini air laut, tinggal kita minum saja, padahal air laut kan asin, tidak bisa diminum segar seperti air sumber atau sumur, ya. Kehausan, maka dengan pikiran singkat mereka dan bodohnya dijebol. Apa yang terjadi? Seluruh air laut masuk dari lubang kecil ini, sehingga membuat tenggelam seluruh kapal. Siapa yang berbuat? Satu orang bodoh. Siapa yang jadi korban? Seluruh penumpang. Bahkan nahkodanya juga ikut tenggelam, kan begitu. Ini contoh imajinasi, gambaran tentang ulah perbuatan satu orang bodoh bisa mengakibatkan banyak orang lainnya celaka. Maka orang yang semacam ini kadang-kadang perlu ditahan, bukan karena dalam rangka menyakiti orang ini, tapi dalam rangka menyelamatkan orang banyak. Itu kan santri, dia ingin belajar, kasihan kenapa harus diskorsing, dipulangkan, sebagai bahasa halus diusir, kan gitu. Nah, kita kasihan, dia ingin anak ini selamat, tapi yang tidak kalah pentingnya teman-temannya yang ribuan orang juga selamat dari
virus yang menjangkit orang ini kan. Bukankah pondok pesantren lembaga pendidikan, lembaga untuk mengubah? Iya, betul. Tetapi ada kalanya virus penyakit itu menular lebih cepat dibanding penanganannya. Maka ini harus diisolasi, ditempatkan di tempat yang lebih aman. Penularannya tidak merambat kemana-mana. Yang baik-baik terselamatkan. Yang sedikit terkena virus bisa diobati. Yang parah diungsikan dulu. Kan begitu. Jadi bukan pengusiran dalam arti tidak manusiawi, tidak kasih sayang. Ini bentuk kasih sayang. Kalau dibiarkan, ada berapa banyak orang terkena virus. Sering terungkapnya kasus yang terlaporkan. Ini kenapa? Diajak, dipengaruhi, ingin ikut terpengaruh. Ini bahasa yang sering terungkap dalam kasus. Jadi ternyata kebaikan itu menular, begitu juga dengan keburukan. Namun yang sering cepat menular adalah keburukan dibanding kebaikan. Semoga kita semua dibimbing hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menularkan kebaikan, bukan menularkan virus penyakit yang merusak moral. Wal iyadu billah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah, la haula wala quwwata.